sebagai informasi, pasien yang masuk ke rumah sakit itu ya harusnya nyerinya itu nol. Kalau bisa jangan mengalami nyeri, karena dia pergi ke rumah sakit untuk berobat. Jadi apapun keluhan, ya, termasuk yang sekarang kita belum termasuk penyakit dia ya, harus kita pisahkan juga. Ada penyakit-penyakit yang memang tidak mengalami nyeri, tapi karena kita membahas tentang nyeri, apapun penyebabnya, nyerinya harus kita buat nol. Harus tidak ada. Karena sama-sama kita rasakan bagaimana kalau kita sendiri merasakan nyeri sangat-sangat tidak enak. Ada juga disebutkan nyeri neuropatik. Ini lebih ke nyeri yang bersifatnya kronik, CA, apalagi yang DF, lama, prosesnya lama, terus menerus sehingga kita rasakan juga sebagai nyeri. Jadi mekanisme hanya ada lima proses terjadinya antara nyeri dari seperti kita bayangkan, katakanlah dari kulit sampai ke persepsi. Itu hanya ada 5 tempat yang merupakan perjalanan antara nyeri. Ini supaya kita bisa lebih sistematis dalam memberikan penanganan obat-obat, penanganan nyerinya, sehingga lebih menguntungkan bagi pasiennya. Nah, kalau misalnya kita blok, kita langsung, katakanlah kita mau blok di tahap persepsi, itu ya seperti obat ketamin ataupun morfin injeksi, langsung dia tidak merasakan sama sekali. Tapi kalau kita blok di tahap modulasi, itu spinal kami bisa, epidural bisa, tindakannya di blok di medula spinalisnya. Jadi apapun yang nyeri bawah medula spinalis, di ekstremitas bawah itu akan hilang. Dan bisa disebabkan oleh somatik, bisa disebabkan oleh visceral. Kalau nyeri visceral, terutama dari bagian-bagian abdomen kita, luar biasa sakitnya, seperti perforasi gaster, perforasi bilium, itu nyeri-nyeri yang disebabkan oleh organ-organ visceral. Nah, ini yang penting. Setelah kita menjumpai pasien, menerima pasien, bagaimana sih menilai pasien ini mengalami suatu nyeri kah? Apakah pasien ini nyeri? Ada beberapa tahap, ada beberapa cara yang dianut untuk menilai pasien ini mengalami nyeri, baik itu secara visual analog, kemudian dengan cara numerik, atau juga dengan skala face yang seperti kita buat di wajah ya, di skala wajah seperti yang kita buat di lembaran status kita. Sampai sini ada pertanyaan? Supaya nanti jangan kembali ke belakang. Kalau ada yang belum nggak ngerti langsung tanya aja. Ditegangkan, stretching, tidak membutuhkan biaya. Tapi stretching ya mereka punya cara. Kemudian semua yang mereka lakukan tanpa obat. Jadi hanya teknik dengan apa lagi? Korset, ya korset semacam itu. Kemudian sampai laser juga pernah saya lihat. Itu dari posisi itu dari fisioterapi, cara teknik fisioterapi untuk meringankan nyeri. Kemudian medikamentosa seperti tadi ada non opioid, kemudian adjuvan. Kemudian teknik intervensi ini yang
yang mungkin lagi saya kembangkan, yang saya lagi pelajari. Insyaallah lagi dalam 2 bulan ini sudah kita kerjakan di Rumah Sakit Cibitiro City, dan kemarin terakhir kita kerjakan pasiennya 32. Dan di sini kemarin juga ada Haji Mul ya, Pak Cik Haji Mul juga kita bawa ke sana dengan HMD kronik. NSAID ini sendiri dia ada bercabang 2 lagi, ada 2 golongan lagi. NSAID yang selektif dengan COX-1 dan COX-2, atau juga yang kedua yang selektif hanya dengan COX-2. Kalau COX-1 dan COX-2 itu dia lebih efek sampingnya lebih ke banyak ke arah ginjal. Tapi kalau COX-2 atau selektif di COX-2 itu efek sampingnya terutama ke pasien-pasien yang dengan dia trombolitik, dia lebih mengencerkan. Efek sampingnya ya, dia lebih mengencerkan si COX-2 itu. Tapi dia terhadap pasien-pasien yang lambung, dia lebih efektif. Oke, terima kasih sudah nonton video pelatihan manajemen nyari di Rumah Sakit Meraksa bersama Bos Dedi. Dan jangan lupa tekan like dan tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.